Kami belum sempat bersukacita atas jatuhnya rezim Viktor Orban di Hungaria. Tiba-tiba di negara tetangga Bulgaria, Rumen Radev dan partainya menang telak dalam pemilu. Dan masalah utamanya adalah dia sudah dijuluki sebagai Viktor Orban versi Bulgaria karena simpatinya terhadap Rusia dan sikap skeptisnya terhadap Uni Eropa. Pengaruh potensial Rumen Radev terhadap pemerintahan dapat menciptakan hambatan tambahan untuk mendukung Ukraina dalam kerangka Uni Eropa dan NATO. Dan banyak orang sudah merasa putus asa. Katanya, jika muncul satu lagi Orban di Eropa yang akan pergi dan menjilat sepatu Vladimir Putin di Moskow, maka Ukraina akan kembali menghadapi masalah dalam pemungutan suara penting di Dewan Eropa. Bagaimana jika saya katakan bahwa Rumen Radev dari Bulgaria yang dianggap pro-Rusia dan partainya Bulgaria Progresif mendapatkan sekitar 55% kursi di parlemen, tidak akan menjadi Orban baru dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak percaya? Mari kita bahas poin ini bersama-sama sekarang. Karena saya sudah melihat banyak yang mengatakan bahwa di Bulgaria telah muncul Orban baru. Tapi saya bisa katakan bahwa tidak ada Orban baru di Bulgaria. Dan Ukraina sebenarnya tidak perlu khawatir di sana. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan juga subscribe ke kanal Telegram saya Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana juga ada link tentang bagaimana kalian bisa mendukung channel YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih atas donasi atau sponsor apapun dari kalian. Jadi, dalam pemilu parlemen dini di Bulgaria, koalisi Bulgaria Progresif yang dipimpin oleh mantan presiden berhasil meraih kemenangan dengan meyakinkan. Rumen Radev yang dianggap sebagai seorang euroskeptis dan politisi pro-Rusia. Partainya akan mendapatkan mayoritas mutlak kursi parlemen. Partai Bulgaria Progresif memperoleh 55% kursi di parlemen, yang berarti mereka memiliki mayoritas sendiri. Namun, saya tekankan, tampaknya mereka tidak akan mendapatkan 2/3 suara. Di posisi kedua ada koalisi sentris populis GERB SDS dari mantan Perdana Menteri Boyko Borisov, meraih 13,5% suara. Koalisi yang dipimpin oleh GERB membentuk pemerintahan Bulgaria sebelum yang terakhir, yang mengundurkan diri pada bulan Desember setelah terjadi protes besar-besaran terhadap korupsi. Di posisi ketiga adalah Blok Partai Lanjutkan Perubahan dan Koalisi Bulgaria Demokratis dengan 12,6%. Dan dengan yang terakhir ini, Radev, omong-omong, tidak menutup kemungkinan adanya koalisi baru di parlemen. Rumen Radev, yang oleh lawan-lawannya disebut bukan hanya sebagai euroskeptis, tetapi juga politisi pro-Rusia. Setelah penutupan tempat pemungutan suara, secara khusus berbicara tentang posisi Bulgaria di Uni Eropa dan bahwa Eropa harus berubah. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa Bulgaria akan terus berupaya untuk tetap berada di jalur Eropa. Namun, percayalah, Bulgaria yang kuat di Eropa yang kuat membutuhkan pemikiran kritis dan pragmatisme. Karena Eropa telah menjadi korban ambisinya sendiri untuk menjadi pemimpin moral di dunia tanpa aturan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Eropa sekarang adalah sekali lagi berpikir kritis, bertindak secara pragmatis, dan menghasilkan hasil yang baik. Terutama dalam membangun arsitektur keamanan baru dan berupaya keras memulihkan kekuatan industri serta daya saing. Inilah yang akan menjadi kontribusi utama Bulgaria dalam misinya di Eropa. Pernyataan yang menarik, bukan? Meskipun saya tekankan lagi, Radev dijuluki Viktor Orban dari Bulgaria, entah kenapa. Partisipasi pemilih dalam pemilu. Menurut data Komisi Pemilihan Umum Bulgaria, angkanya cukup rendah, sekitar 47% atau sedikit lebih dari 3 juta orang. Pemilu kali ini merupakan akibat langsung dari krisis politik di akhir tahun 2025. Saat itu, terjadi demonstrasi terbesar dalam 10 tahun terakhir di negara tersebut. Awalnya aksi tersebut merupakan protes terhadap anggaran tahun 2026, namun dengan cepat berubah menjadi demonstrasi menentang seluruh sistem politik dan korupsi. Pada bulan Desember, pemerintah mengundurkan diri dan presiden terpaksa menunjuk kabinet teknokrat sementara. Dan untuk memahami betapa kacaunya situasi di Bulgaria, perlu dicatat bahwa sejak tahun 2021, sudah ada 10 pergantian pemerintahan dan 8 kali pemilihan parlemen di negara itu. Artinya, setiap setengah tahun ditunjuk pemerintahan baru. Seperti yang Anda pahami, stabilitas seperti apa yang bisa dibicarakan dalam situasi seperti ini?
Bagi Bulgaria, Radev sendiri sekaligus merupakan politikus lama dan membawa beberapa hal baru. Dia menjabat sebagai presiden dari tahun 2017 hingga 2026, sebenarnya selama seluruh krisis politik. Tetapi Bulgaria tetap merupakan republik parlementer murni, di mana kekuasaan terbesar ada pada pemerintah. Oleh karena itu, Radev sendiri di satu sisi tidak memiliki kewenangan khusus untuk mengakhiri krisis. Namun, di sisi lain, secara formal, ia tetap berada di atas pertikaian. Karena itu, dia menjadi favorit dalam pemilihan ini. Mengapa Radev disebut sebagai Orban Bulgaria? Saat menjabat sebagai presiden, ia menentang bantuan militer untuk Ukraina. Мол, поставки болгарского. Dan demi kebaikan Ukraina, bagaimana dia mengkritik perjanjian keamanan yang baru saja ditandatangani dengan Ukraina yang dibuat oleh pemerintah sementara Bulgaria. Selain itu, Radev menyatakan keinginannya untuk memulihkan hubungan dengan Moskow. Namun, saat menjabat sebagai presiden, Radev menunjukkan bahwa dia bisa menjadi politikus yang cukup fleksibel. Dan dia tidak siap untuk secara tegas menentang posisi Uni Eropa atau NATO. Dia lebih sering menggunakan pandangan euroskeptisnya ini untuk tawar-menawar dan mendapatkan poin politik di dalam Bulgaria. Dan seringkali bersedia berkompromi. Menjelang pemilu, dia juga mengubah posisinya secara drastis. Dulu, dia pernah mengancam akan memblokir sanksi terhadap Rusia, tapi pada kenyataannya dia tidak pernah melakukannya. Dulu, dia juga pernah mengatakan bahwa Eropa secara keseluruhan seharusnya tidak membantu Ukraina, tapi pada kenyataannya dia tidak pernah memblokir apapun. Dulu, Radev pernah menentang penandatanganan perjanjian bantuan untuk Ukraina di awal perang besar-besaran, tapi pada akhirnya dia tetap menandatanganinya, meskipun dia menyatakan bahwa dia menentang Ukraina bergabung dengan NATO secara cepat. Radev dikenal dengan pernyataan-pernyataannya yang pro-Rusia dan simpatinya terhadap Moskow. Namun, tepat sebelum pemilu, dia menyatakan bahwa Bulgaria tidak boleh memblokir kredit tersebut sebesar 90 miliar euro untuk Ukraina, meskipun Bulgaria tidak akan ikut serta dalam kredit ini. Begitu juga dengan Hungaria, Slovakia, dan Ceko. Seolah-olah dia berkata, kami hanya tidak akan menghalangi. Untuk Ukraina, percayalah, itu sudah cukup. Meskipun menang secara tunggal, Radev tidak memiliki mayoritas konstitusional. Itulah 2/3 kursi di parlemen, seperti yang dimiliki oleh Petar Mader di Hungaria. Ini berarti Radev harus mengandalkan dukungan kekuatan politik pro-Eropa untuk melaksanakan reformasi ekonomi. Selain itu, berbeda dengan Viktor Orban, Radev adalah perwakilan dari kekuatan politik kiri yang bukan sekutu politik Donald Trump. Oleh karena itu, dia tidak mungkin memiliki hubungan dengan pemerintahan Trump. Saya akan jelaskan. Sebagai presiden, Radev mewakili Partai Sosialis. Secara de facto, itu adalah penerus Partai Komunis Bulgaria. Selain itu, Radev akan bahkan lebih berhati-hati daripada Viktor Orban. Bahkan lebih berhati-hati daripada Robert Fico dari Slovakia. Saya akan jelaskan. Robert Fico tidak memiliki mayoritas sendiri untuk membentuk koalisi. Saat itu, dia bergabung dengan kekuatan sayap kanan ultra yang anti-Ukraina, yang posisinya harus dia pertimbangkan. Kalau tidak, koalisinya di parlemen bisa saja bubar. Jika Anda perhatikan, Robert Fico sendiri bisa datang dan bertemu dengan Volodymyr Zelensky di Ukraina. Dan omong-omong, bersikap lebih dari sekedar wajar. Setelah kembali ke Slovakia, dia kembali mulai membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Begitu, karena memang selalu harus mempertimbangkan mitra koalisi. Tapi sebenarnya, bahkan Fico tidak seberbahaya Viktor Orban. Dalam situasi yang sama, Radev memiliki mayoritas sendiri di parlemen. Dia tidak membutuhkan mitra untuk membentuk koalisi. Dia hanya membutuhkan mitra untuk mayoritas konstitusional. Jadi, tidak selalu harus mendengarkan kaum radikal. Selain itu, partai paling radikal yang pro-Rusia di Bulgaria yang bernama Kebangkitan kali ini mendapatkan hampir 3 kali lebih sedikit kursi di parlemen dibandingkan sebelumnya. 3 kali lebih sedikit. Dan Radev melihat ini dengan jelas dan memahami bahwa pandangan pro-Rusia partai itu tidak mendapat banyak dukungan di antara orang Bulgaria. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bermain-main dengan hal ini. Kalau tidak, seperti kata pepatah, bisa-bisa harus menghadapi pemilu baru lagi. Selain itu, Radev akan membutuhkan pendanaan dari dana Uni Eropa untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang dijanjikan. Untuk itu, keputusan politik luar negerinya tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Uni Eropa. Di sisi lain, kompleks industri militer Bulgaria bekerja sama erat dengan Ukraina, dan mereka berkepentingan untuk melanjutkan pasokan persenjataan.
Oleh karena itu, Radev akan sulit untuk, Anda tahu, bertindak melawan kepentingan para pelaku industrinya sendiri. Kemungkinan besar mereka akan datang dan berkata, tidak. Kami telah menjual dan akan terus menjual senjata. Jadi, tidak perlu khawatir bahwa Bulgaria akan benar-benar menghalangi Ukraina. Dan di akhir, saya akan menambahkan satu hal yang sangat penting. Ingatkah Anda, tahun lalu Ukraina sangat khawatir dengan kemenangan Andrej Babiš dalam pemilu di Ceko. Dia juga pernah disebut sebagai Viktor Orban versi Ceko. Namun pada Oktober 2025, Babiš menang dalam pemilu. Namun pada akhirnya, Ceko bahkan tidak mundur dari apa yang disebut inisiatif Ceko untuk pengiriman amunisi artileri. Karena ternyata bagi negara itu sendiri, hal tersebut sangat menguntungkan. Saya rasa hal yang sama akan terjadi dengan Radev di Bulgaria. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa kasih like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar. Bagaimana caranya? Semua tautan dan detailnya ada di video ini. Di sana tertulis, dukung kanal Alexei Peci. Pilihlah format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.